Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan melakukan proses bimbingan konseling kelompok. Jadi pada pertemuan ini Ibu akan memberikan materi mengenai bidang sosial, yang dimana Ibu akan membawakan materi tentang bagaimana cara kerja tim atau teamwork itu. Sebelum itu Ibu ingin meminta anak-anak untuk memperkenalkan diri, karena dari bimbingan ini kita berasal dari kelas yang berbeda-beda. Jadi Ibu meminta untuk dari sebelah kanan Ibu dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Airin Ramadan Hamka dari kelas 10 dari 1. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Mahmud Ramuni dari 11 dari 2. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Makari Bugis dari 11 dari 3. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Maria Samri dari kelas 10 TD 3. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Zahra Afifah dari kelas 10 TD 2. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurani Sakri Juliani dari 11 TD 1. Oke, terima kasih ya. Jadi ada yang ingat tadi Ibu akan membahas materi mengenai apa? Oke, tentang teamwork atau kerja tim. Di mana pada pertemuan ini Ibu akan memberikan materi tersebut. Namun sebelum itu Ibu akan memberikan ice breaking agar kita semua lebih bisa santai untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Oke, jadi ice breakingnya itu bisa seperti ini ya. Kalau Ibu mengatakan tepuk pagi, anak-anak bisa menepuk tangan sebanyak 1 kali. Kalau Ibu mengatakan tepuk siang, anak-anak menepuk sebanyak 2 kali. Kalau Ibu mengatakan tepuk malam, tidak boleh menyentuh tangannya. Jadi tidak boleh ada suara. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Mungkin semuanya bisa berdiri. Oke, kita mulai ya. Tepuk malam. Oke, berarti lebih fokus ya teman-teman. Oke, Ibu ulang lagi ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Oke, baik. Semuanya sudah fokus ya. Jadi setelah ice breaking ini Ibu akan memberitahukan informasi mengenai tentang peraturan yang ada dalam bimbingan konseling. Jadi dalam bimbingan konseling ini ada yang dikatakan dengan asas kerahasiaan. Jadi maksudnya adalah informasi-informasi yang didapatkan dalam bimbingan ini tidak boleh disebarluaskan di luar dari kegiatan ini. Jadi informasi apapun yang anak-anak dapatkan tidak boleh dibawa keluar untuk sebagai informasi umum. Jadi apapun itu tidak boleh keluar dari tempat ini, mengerti? Mengerti. Dan ada yang dikatakan dengan asas keterbukaan. Jadi anak-anak sekalian diharapkan untuk lebih terbuka dalam memberikan pendapatnya dalam bimbingan ini. Baik, mungkin Ibu akan memulai proses pemberian materinya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kerja tim? Menurut pendapatnya anak-anak sekalian. Oke, baik, silakan. Melakukan sesuatu secara bersama untuk menuju tujuan yang sama. Ya, betul sekali. Ada yang lain? Oke, baik. Jadi apa yang dikatakan teman tadi sudah sangat betul, di mana menurut Gison and O'Leary, kerja tim adalah kelompok yang terdiri dari 2-5 siswa yang diikat menjadi satu dengan tujuan yang sama untuk menyelesaikan suatu tugas yang tugas mengikutsertakan setiap anggota kelompok. Jadi kerja tim itu harus lebih dari 2 orang. Jadi kita melakukan kerja tim tersebut memiliki tujuan untuk menggapai tujuan tersebut. Jadi kerja tim ini juga dikatakan sebagai orkestra yang saling bekerja sama untuk menimbulkan suatu musik yang indah. Jadi seperti yang biasa mungkin kayak lihat di permainan band gitu kan pasti dibutuhkan ada yang main gitar, ada yang main drum, ada yang menyanyi. Jadi itu tidak bakal berjalan itu dengan bagus atau tidak bisa menghasilkan musik yang indah kalau misal ada salah satunya yang tidak bisa bekerja sama. Mengerti? Mengerti. Baik, jadi
Ada pun beberapa dampak positif dari kerja tim ini. Jadi pertama itu kita bisa menghasilkan ide yang lebih kreatif. Jadi semisal kalau kerja tim kita kan ada banyak kepala, misal ini anak-anak semuanya dalam satu tim itu terdapat 6 kepala atau 6 orang. Jadi kita bisa mendapatkan ide-ide yang lebih banyak lagi. Yang awalnya mungkin oke, baik. Jadi seperti Afifah menguraikan pendapatnya, tapi ternyata ada pendapat lain dari temannya. Jadi dari situ bisa timbul ide-ide kreatif yang lainnya. Selanjutnya beban pekerjaan bisa lebih mudah. Jadi biasa ada pekerjaan yang mungkin kalau dilakukan sendiri itu pasti susah, tapi kalau pasnya dilakukan rame-rame itu pasti lebih gampang. Terus seperti kayak angkat meja. Ada yang bisa angkat meja sendirian. Mungkin bisa tapi kalau dilakukan secara bersama mungkin kayak lebih ringan, bebannya lebih mudah untuk diselesaikan. Oke, selanjutnya lebih mengefisienkan waktu. Jadi dengan kerja tim ini bisa apapun hal bisa menjadi lebih singkat waktunya dibanding kita kerjakan sendiri. Seperti kalau misal kayak mengecat ada disuruhkan mengecat ruangan. Kalau dibanding dengan kita mengerjakan sendiri pasti lebih cepat selesai kalau dikerja berenam. Toh? Ya. Jadi seperti itu. Dan adapun cara untuk membangun kerja tim ini dalam lingkungan kita. Jadi yang pertama itu kita membangun kepercayaan. Jadi dalam kerja tim itu kita harus bangun kepercayaan antara sesama anggota. Kalau misal kayak misalnya kita nggak percaya sama ini, biasa susah sih untuk terjalin kerja tim yang bagus karena nggak percaya sih sama anggota timnya bilang bisa kita kerjakan itu. Selanjutnya memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau misal kerja tim pasti harus ada tujuan yang jelas yang bisa kita selesaikan. Yang ketiga, mengadakan kegiatan yang membuat kedekatan itu semakin akrab sih. Misal kayak melakukan kegiatan seperti hangout sama-sama, jadi semakin kita tahu semakin seperti ini sih. Jadi pasnya kerja tim tahu bilang ternyata hal ini yang bisa buat kita semakin erat. Dan adapun yang keempat ada menciptakan sistem penghargaan. Jadi setiap melakukan itu kan ada yang dikatakan pemberian reward. Jadi setiap mungkin melakukan kerja tim itu setelahnya itu apa reward yang bisa dikasih antara kita semua. Maksudnya itu kayak rewardnya itu penghargaan apa yang bisa kita berikan ke kalian semua setelah melakukan sebuah tugas tersebut. Yang terakhir evaluasi secara rutin. Jadi kita bisa lakukan bentuk evaluasinya itu setelah melakukan sebuah kegiatan. Misal kegiatan ini apa yang perlu dibenahi dari kerja tim tas. Misal kita mesti bilang kayaknya harus kok lebih semangat deh, harus kok lebih tepat waktu dalam kerjakan ini. Baik, itu saja materi yang bisa disampaikan. Apakah ada yang ingin bertanyakan? Jelas. Oke, baik. Jadi semoga anak-anak sekalian bisa mengambil hikmah yang Ibu berikan. Dan setelah itu Ibu ingin memberikan sebuah games ke tahap peralihan atau tahap intinya, di mana games tersebut akan membantu teman-teman untuk meningkatkan apakah teman-teman sudah bisa kerja tim dengan baik. Oke, mungkin kursinya bisa dimundurkan dulu, kosongkan. Baik, jadi Ibu memiliki kertas yang dimana Ibu ingin menilai apakah teman-teman semua sudah bisa dikatakan sebagai tim yang baik dalam melakukan sebuah tujuan, dimana tujuannya adalah teman-teman bisa memasukkan kaki teman-teman semua dalam satu kotak ini. Jadi semua kakinya harus masuk ke dalam kertas tersebut, apapun caranya dan bagaimanapun caranya. Jadi apapun caranya. Jadi teman-teman dalam kelompok ini bisa memilih salah satu ketua kelompok untuk mengarahkan atau
semuanya saling berembuk untuk mendapatkan cara bisa memasukkan semua kakinya dalam sini. Oke, bisa dilakukan sekarang. Oke, baik. Jadi anak-anak sudah bisa memulai untuk melakukan kerja tim tersebut. 1, 2, 3. Oh iya, Jadi ibu memberikan waktu selama 5 detik untuk anak-anak mempertahankan kakinya ya. Dalam mobil semua. Berarti ada simbang. Coba kita atau tidak anak-anak mencari ide yang lain. Mas udah kakinya dalam semua. Oh iya, kakinya membawa kaki. Oke, apakah kakinya semua sudah masuk? Ini kalau di belakang ini menghalangi yang lain juga mas. Iya, betul. Atau tidak, atau coba cari cara lain. Kaki masuk, kaki masuk. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi tadi menurut teman-teman semua, apakah kerja timnya sudah berjalan dengan lancar atau tidak? Karena apa? Apa? Kebiasaan Oh, tidak adanya pemimpin yang mengarahkan dalam pekerjaan ini. Ya. Itu salah satunya ya. Pendapat yang apa itu? Ya. Alasan lainnya apalagi selain tidak adanya pemimpin dalam kegiatan ini? Nggak kompak. Masih kurang kompak ya. Atau kayak terlalu banyak yang bicara sehingga tidak tahu yang mana salahnya mau diikuti. Jadi sebenarnya begini, tadi itu sangat gampang kan ibu bilang bisa melakukan cara apapun. Jadi baik kita ambil lagi. Astaga. Baik, jadi ibu ingin memberikan seperti ini. Jadi anak-anak bisa melakukan jadi satu pemimpinnya. Jadi semisal ibu jadi pemimpin, ibu mengarahkan untuk teman-teman sekalian duduk coba. Oh, mengerti mak. No. Dan memasukkan semua kakinya dalam kertas. Oke, gitu? Ya, berdiri dulu. La ilaha illallah, kenapa tidak dari tadi? Oke, jadi ini apakah kerja tim yang berhasil atau tidak? Berhasil. Oke, baik, tepuk tangan semua. Baik, jadi dari kegiatan tadi, apa kesimpulan yang anak-anak bisa ambil dari kerja tim yang tadi anak-anak telah lakukan? Ada yang bisa menjawab? Oke, baik, silahkan. Kesalahan kami dalam percobaan pertama ini karena kami belum memilih ketua atau pemimpin yang bisa mengorganisir kerjasama kami. Ya, selanjutnya ada lagi alasan lainnya? Kurangnya komunikasi. Oke, baik. Jadi dari kegiatan yang pertama itu yang kalian mungkin belum bisa itu karena kurangnya komunikasi serta tidak adanya pengarah atau pemimpin dalam kegiatan ini. Baik, jadi ibu harap semoga dalam pemberian materi ini, dalam bimbingan kelompok ini, anak-anak sekalian bisa mengambil pembelajaran yang bisa diambil. Baik, itulah tadi pemberian materi yang dapat ibu berikan. Semoga anak-anak semua bisa memetik hikmah dari pembelajaran ini. Baik, mungkin nanti kita akan bertemu di bimbingan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.